Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Karina Diana Putri, kelas 10 perwakilan dari SMA Negeri 2 Cianjur. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Anjika, Dia Bersamaku tahun 1995, karya Pidi Baik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan identitas dari sang penulis, yaitu Pidi Baik. Pidi Baik atau akrab disapa Ayah Pidi, beliau merupakan seniman multitalenta asal Indonesia. Ia adalah seorang penulis, dosen, ilustrator, komikus, musisi, dan pencipta lagu. Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam yang didirikan pada tahun 1995. Sudah banyak karya sastra yang telah ia buat, di antaranya buku Drunken Monster, kumpulan kisah tidak teladan. Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990. Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1991. Milea, suara dari Dilan, dan buku Anjika ini merupakan lanjutan dari seri Dilan yang sebelumnya. Ayah Pidi lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus tahun 1972. Kini usianya sudah menginjak hampir setengah abad. Namun, ia masih tetap bersemangat untuk berkarya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai identitas buku. Buku ini berjudul Anjika, Dia Bersamaku tahun 1995, ditulis oleh Pidi Baik, ilustrasi sampul dan isi oleh Pidi Baik. Lalu, buku ini diterbitkan oleh Pastel Books, anggota IKAPI PT Mizan Pustaka pada tahun 2021. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat buku ini terdiri dari 12 subbab dan memiliki tebal sebanyak 340 halaman. Dalam buku ini menceritakan tentang Dilan yang bertemu dengan seorang remaja yang masih SMA bernama Anjika. Bagaimana mereka bisa bertemu? Diceritakan bahwa Anjika memiliki seorang paman yang akrab dipanggil Bang Anwar. Bang Anwar sering mengajak Dilan ke rumah Abah. Abah ini merupakan kakek dari Anjika. Tanpa disengaja, pada suatu hari, ketika Anjika datang ke rumah Abah, ia bertemu dengan Dilan di sana. Awalnya, Anjika tidak merasa tertarik kepada Dilan, namun lama-kelamaan mereka saling menaruh rasa dan akhirnya menjalin sebuah hubungan. Banyak sekali tokoh yang diperkenalkan oleh Pidi Baik dalam cerita ini, karena Anjika memiliki banyak orang-orang terdekat, dimulai dari teman-temannya di sekolah, bimbel, dan di rumah. Anjika memiliki kepribadian yang tomboy, egois, keras kepala, dan memegang prinsip dengan teguh. Banyak sekali laki-laki yang mendekatinya, namun tidak ada yang Anjika rasa spesial di antara semuanya. Sementara Dilan, dia lebih dewasa, pikirannya lebih matang, menjadi lebih tenang dan tidak mudah tersulut emosi. Ia juga sekarang sudah tidak bergabung dalam geng motor. Sekarang ia lebih disibukkan dengan tugas kuliahnya dan pekerjaan paruh waktunya. Setelah Anjika masuk ke perguruan tinggi dan Dilan sudah menemukan pekerjaannya, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Konflik yang terjadi pada buku ini terletak di bagian akhir, yaitu ketika Anjika mengetahui bahwa ada mantan Dilan yang bernama Milea. Seperti wanita pada umumnya, Anjika merasa penasaran dan menanyakan langsung kepada Dilan tentang Milea. Bunda yang merupakan ibu dari Dilan, ia secara tegas memanggil Anjika dan Dilan untuk membahas tentang Milea. Bunda ingin memastikan bahwa Dilan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan Anjika tidak akan merasa khawatir lagi. Bunda berkata, kalian harus menempatkan masa lalu kalian masing-masing, dan kalian berhak atas masa lalu kalian. Dilan berhak atas sejarah hidupnya, dan Anjika juga berhak atas sejarah hidupnya. Pada intinya, buku ini menjelaskan bagaimana Dilan
dapat menemukan orang yang tepat baginya, dan bagaimana Anchika bisa menerima masa lalu Dilan yang tercantum pada 3 buku sebelumnya. Setelah saya membaca isi cerita dari buku ini, saya menemukan beberapa kelebihan serta kekurangannya. Kelebihan yang terdapat pada buku ini diantaranya: pertama, Pidi Baik sangat piawai dalam membentuk karakter dan tokoh-tokoh dalam buku ini, sehingga penokohan dapat tergambarkan dengan sangat jelas. Kedua, pemilihan diksi yang indah, sehingga dapat mengemas cerita yang lebih menarik dan menambah daya tarik pembaca. Ketiga, kisah yang diceritakan mengundang gelak tawa, sehingga para pembaca tidak merasa bosan dan cerita terkesan lebih hidup. Adapun kekurangan yang saya temukan pada buku ini, diantaranya: pertama, terdapat beberapa bahasa daerah yang tidak diterjemahkan, sehingga mungkin untuk para pembaca yang bukan berasal dari Jawa Barat harus menerjemahkannya sendiri. Alangkah baiknya penulis dapat menerjemahkan istilah yang digunakan. Kedua, tidak terlalu banyak kutipan yang bisa diambil seperti pada buku-buku sebelumnya. Telah kita ketahui, pada buku-buku sebelumnya banyak sekali kutipan dari Dilan yang saat itu ia masih remaja. Mungkin karena sekarang Dilan sudah dewasa, pemikirannya lebih realistis, sehingga ia tidak menjadi seromantis seperti dahulu. Yang ketiga, alur pada cerita ini terlalu cepat, sehingga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kisah Dilan dan Anchika. Tetapi saya akui bahwa buku ini lebih realistis daripada buku-buku sebelumnya. Buku ini sangat saya rekomendasikan teruntuk para remaja, karena kisah yang diceritakan dalam buku ini sangat menarik dan mengandung banyak manfaat yang bisa dijadikan pelajaran, khususnya oleh para remaja. Sebagaimana cerita yang diangkat dan penokohan yang digunakan, rentang usianya ada pada jenjang remaja. Banyak sekali pesan yang dapat kita ambil dari buku ini. Di antaranya yang pertama, belajar menerima dan mengikhlaskan jalan cerita kehidupan yang sudah digariskan, karena semua yang ada dan terjadi di masa lalu bukan sebagai tolak ukur perbandingan. Ambillah pelajaran yang bisa dijadikan dorongan untuk melangkah ke masa yang akan datang. Kedua, berteman dengan siapapun dan tidak membeda-bedakannya. Ketiga, tidak menilai seseorang dari penampilannya. Keempat, sesibuk apapun kita harus bisa meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi. Kelima, belajar dengan tekun, pantang menyerah, dan percaya diri. Izinkan saya untuk mengutip salah satu kalimat yang ada pada buku ini. Yang lalu berlalu, bahagia yang akan datang. Semuanya duniawi, surga di kemudian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Dan apabila ada kalimat yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.